Bapak Ibu selamat pagi dan shalom bagi kita semua. Mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, kita akan membaca dan merenungkan Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan sudah bangunkan kami dari tidur kami dengan penuh keberkatan. Dan saat ini Tuhan kami rindu untuk membaca firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami, layakkan kami. Ampuni dosa kesalahan kami dan dengarkan kami yang bermohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan untuk saat ini dari kitab Yehezkiel pasal 7 ayatnya yang ke-9c. Firman Tuhan, maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhanlah yang memusnahkan. Tema kita pada saat ini adalah keras hati. Nabi Yehezkiel kita tahu dia tinggal di pembuangan di Babel. Nabi Yehezkiel ini juga adalah nabi yang diutus Tuhan untuk memberitakan firman kepada bangsa yang tinggal di Babel. Dan di sini kita tahu bahwa Yehezkiel adalah orang yang kuat dan teguh imannya. Karena itu Yehezkiel dipakai oleh Tuhan untuk senantiasa mengingatkan bangsa Israel untuk senantiasa mempertanggungjawabkan dosa-dosanya yang dia buat di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ada kisah tentang seorang bapak. Dia dibesarkan dalam keluarga Kristen. Lalu ia sering diberi pesan oleh orang tuanya bahwa perlu persiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Tetapi ayah atau bapak ini lebih memilih gaya hidup berfoya-foya, pesta pora, minum-minum, dan meski diingatkan oleh orang tuanya, itu tidak ngefek bagi dia. Lalu yang terjadi bahwa suatu hari ia mengalami sakit yang sangat serius. Semua upaya pengobatan sudah dilakukannya dan hasilnya tetap nihil. Kondisi dari sang bapak ini semakin memburuk dan yang ada di benaknya pada saat itu adalah bayangan kematian karena tidak kuat dalam menanggung sakit yang serius. Lalu di sini di tengah malam tiba-tiba sang bapak terbangun dengan wajah ketakutan. Lalu dengan suara bergetar, dia bertanya kepada istrinya, "Ma, kok saya bermimpi kalau ada seseorang yang masuk ke kamar saya dan dia mengatakan kepada saya bahwa bacalah Yehezkiel pasal 7 ayat 8 dan 9. Lalu sang istri mengatakan, "Apa maksud ayah? Apa maksud bapak?" Lalu sang ayah atau bapak yang menjawab bahwa dia harus membaca kitab Yehezkiel tersebut tetapi dia tidak menghafal. Lalu sang istri mengambil Alkitab lalu dia membacakan, dan firman itu dikatakan pasal 7 ayat 8 dan 9, "Sekarang dengan segera aku akan mencurahkan amarahku atasmu dan melampiaskan murkaku kepadamu. Aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu dan membalaskan kepadamu segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Selaras dengan tingkah lakumu akan kubalaskan kepadamu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji akan tertimpa atasmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang memusnahkan." Nah, Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, dari ayat ini setelah istri dari sang bapak membacakan firman Tuhan dari kitab Yehezkiel ini, sang bapak terkejut. Dia merasa kaget mendengar kalimat firman Tuhan dalam kitab Yehezkiel ini. Lalu sang ayah menangis
Lalu setelah menangis, tiba-tiba dia meninggal dunia. Nah, Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, bacaan ini mengingatkan yang pertama, orang yang dibuang ke Babel dan juga orang yang keras hati akan firman selalu diingatkan jangan sampai terlambat untuk mengakui dosa-dosa dan kesalahannya di hadapan Tuhan. Jadi di sini yang dituntut dari kita adalah tanggung jawab dan juga melalui tanggung jawab itu kita mengimani bahwa kita harus merespon waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau sudah menolong di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk memahami firman-Mu tersebut. Dan kami menyadari bahwa dalam sepanjang hidup kami, seringkali kami tidak setia kepada Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan buat para lansia, Tuhan berkati dalam sepanjang kehidupannya selaku orang tua, anak-anak, Tuhan juga berkati dalam tugas dan pekerjaan mereka masing-masing. Yang masih dalam bangku sekolah, Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, kepintaran kepada mereka. Dan biarlah apa yang menjadi rencana-rencana mereka boleh raih semua itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan berikan hikmat di dalam memerintah kami. Biar dengan hikmat Tuhan itu boleh memerintah kami dengan adil. Semua karena pertolongan Tuhan yang mereka rasakan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang tidak bersama dengan kami. Engkau Tuhan yang senantiasa melawat, menyertai mereka di sana. Secara khusus hamba-Mu Ibu Pendeta yang ada di Palu. Dan hamba-Mu akan merencanakan untuk kembali ke tengah-tengah jemaat. Tuhan Engkau menjadi tiang awan dan tiang api dalam perjalanannya. Dan tibakan hamba-Mu di rumah, bahkan sama-sama berkumpul dengan sidang jemaat-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat sidang jemaat-Mu yang dalam berduka cita Tuhan hiburkan, yang dalam kelemahan tubuh Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan kepada mereka. Yang masih dalam tahap pemulihan, Tuhan juga hadir memulihkan kehidupan mereka. Dan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu akan kehidupan kami Tuhan. Berkati kami semua, lindungi kami. Dan kami serahkan hidup kami, ampuni dosa kesalahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian refresh kita untuk pagi hari ini. Shalom dan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.